Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum. kalau sekarang saya di episode ini adalah masih tetap di pesantren Al-Khair, Buntut Pesantren Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Sebelum-sebelumnya saya ngobrol dengan santriwati dan juga santri Pria. ada ya pria dengan Faisal Lubis dan juga dengan Farida. Dan kali ini saya ngobrol dengan pimpinan Pondok Pesantren Al-Khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai Abu Nasor ya. Ya, Panggilan dengan para santrinya apa? kalau para santri anak-anak manggilnya biasa Abah. Abah ya? Iya. Ya sudah, kalau begitu saya manggil Abah nggak apa-apa ya? Silakan. Oke, biar lebih akrab nih Abah. Boleh. Oke, Abah, Abah ini memimpin pesantren Al-Khair ini sudah berapa lama? Kalau berdirinya dulu kan yang mendirikan itu muasisnya beliau Bapak mertua itu sejak 86. 8 tahun 86. Ya, itu sebenarnya kalau dikatakan pesantren juga bukan, karena hanya rumah saja. Pada masa itu beliau belum menerima santri, tapi banyak anak yang ingin menjadi santri. Hanya kalau istilahnya santri kalong, Santri kalong itu? ngaji pulang. Oh. Nah, selesai ngaji pulang. Oke. Belum ada yang mau bertempat di sini. Tapi sejalan dengan waktu, banyak para santri yang ingin menetap ngaji. Ya akhirnya dikasih kamar di depan. Hanya satu kamar. Hanya satu saja. kamar, itu aslinya juga kamar tamu. Oh. Dikasih aja di situ. Tidak banyak. Tapi karena beliau itu ikhlas, beliau itu termasuk ahlul khair yang dikenal dengan sholat jamaahnya di masjid, tidak mau meninggalkan sholat jamaah kecuali di masjid. Salah satu keramat beliau itu. Alhamdulillah, ini bukan berarti santri sekarang sedemikian banyak bukan karena saya, tapi karena karomah beliau. Kalau Beliau itu siapa? beliau itu Kiai Haji Ali Maufur. Ali Mahfud. Ali Maufur rahimahullah. Saya ini menantu. Menantu. Sejak 2004. Saya masuk ke sini 2004. Pada masa itu santri baru sekitar 17. 17 ya. 17 santri anak laki-laki, belum ada perempuannya. Nah, dengan beliau saya membantu untuk mendidik para santri sampai sekarang jumlahnya 200-an. 200-an Iya. sekarang, dari 17 kemudian hanya satu kamar. Iya. Kemudian berkembang. Sekarang ada berapa kobong di sini? Sekarang udah komplek untuk perempuan. Di sana tadi yang digunakan untuk komplek laki-laki. Laki-laki. Iya. Oke, berarti lebih dari 50 itu sekarang. Kalau kamarnya Kamarnya besar-besar ukurannya sih. besar Iya, ya, jadi ukuran beberapa umum. ya di situ Iya. ya, istilahnya gitu ya. Oke. Dan ini dari awalnya hanya sekedar santri kalong, Santri kemudian akhirnya para santri yang santri kalong itu ingin menginap. Ingin menginap orang Kemudian tua. disediakan kamar. Ya, gitu. Sehingga ini akhirnya berkembang dari tahun 86. Sahabat Bumpi, pesantren Al-Khair yang ada di Buntut Pesantren Kabupaten Cirebon ini berdiri dari tahun 86 dan ini perjalanannya luar biasa sampai akhirnya beliau yang tadi dikatakan sama Abah ini adalah salah satu pesannya adalah jangan sampai meninggalkan Sholat jamaah salat jemaah di di masjid. masjid. Itu dia pesan yang disampaikan ini buat saya ini sangat luar biasa. Jangan sampai meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Itu Iya. dia. Dan akhirnya sekarang alhamdulillah sudah mencapai 200 santri yang dari berbagai daerah ya. Dari berbagai daerah. Dari berbagai daerah, dan akhirnya nama Al-Khair ini sudah banyak diketahui lah ya, Iya, sama, betul. sama beberapa mungkin Masyarakat, dari ya. masyarakat ya. Jadi kalau 200 santri ini berapa alumni yang sudah keluar ini dari Al-Khair ini? Sejak 86 juga. Sejak saat itu kalau dalam grup itu ada grup grup alumni Al-Khair itu udah mencapai di atas 100 lebih itulah. Itu yang terdata aja. Yang terdata. Dan aktif. Ada memang grup alumni santri Al-Khair untuk berbagi informasi, sehingga mereka juga bisa konsultasi juga. Artinya masih ada hubungan dengan pesantren.
para alumni santri yang keluaran dari Al Khair ini, apakah mereka langsung menjadi seorang usahawan, langsung menjadi seorang ustadz, kayak apa, dari berbagai macam? Berbagai macam. Berbagai macam. Dari yang di Polri ada. Oh, ada juga. Sekarang lagi pendidikan perwira masih sekarang ada. Dapat pin emas dari Kapolri. Itu alumni kita. Alumni Al Khair, terbaik ya? Polda Banten. Terbaik Polda Banten. Terbaik Polda Banten mendapatkan pin emas di zamannya Pak Tito Karnavian. Nah, sekarang sedang melakukan pendidikan di Semarang untuk perwira. Perwira berarti ya. Kemudian. Ada juga di Angkatan Darat, Angkatan Udara juga ada. Ada juga. Itu yang di Angkatan, yang jadi dosen juga ada, di partai juga ada. Politisi ya? Itu ada. Ada juga ya. Macam-macam itu. Macam-macam ya. Yang pendidik banyak. Pendidik banyak ya. Pendidik banyak. Sampai hanya mereka mau buka pesantren sendiri betul, juga ada ya. Betul. Oke. Nah, dari kita berbicara masalah alumni dulu, ketika mereka sudah menjadi orang-orang yang apa kita bilang sukses ya, menurut versinya masing-masing, mereka sering komunikasi, sering datang untuk silaturahmi ke sini. Itu yang saya tanamkan kepada mereka. Sampai sekarang alhamdulillah minimal setahun sekali momen-momen tertentu mereka datang. Mereka datang tanpa harus dikomandoi, datang. Mereka punya inisiasi sendiri ya. Iya. Janjian lah misalnya datang. Betul. Gitu. Komunitasnya mereka sendiri itu. Oh. Janjian pada kesini datang, terutama pada acara Haul Buntet. Haul Buntet. Ya, itu yang terkenal untuk mengenang para syekh, para sesepuh, para ulama, para kiai Buntet pesantren khususnya. Sehingga momen itu dijadikan oleh para alumni secara umum Buntet pesantren untuk datang, khususnya alumni dari Al Khair juga. Al Khair juga. Ya. Oke. Ini artinya bahwa ketika berbicara alumni sudah menjadi, ada yang menjadi Polri, TNI AU, AL dan lain-lain, yang menjadi dosen kemudian sampai membuka pesantren. Apa yang diterapkan sistem pendidikan yang ada di Al Khair ini? Apakah kayak tadi kan memang diterapkan harus selalu bersilaturahmi? Selain itu apa? Salah satu yang saya terapkan di sini tentu secara umum pondok pesantren itu membawa visi dan misi yang hampir sama. Cuman kalau berbicara tentang metodologi yang saya kembangkan di sini, saya mencoba untuk memadukan antara tradisional dengan modern. Tradisional dengan modern? Iya. Kalau tradisional kan biasanya pesantren-pesantren Jawa pada khususnya itu mengembangkan sistem pengajian yang ala Jawa. Nah, saya coba kemudian ramu menjadi sebuah metode yang bagi anak itu yang kesekarangan yang disebut dengan milenial itu susah untuk memahami cara lama. Saya coba untuk masukkan mereka kepada metode yang baru sehingga mereka gampang menerima dan paham, tidak ribet dalam memahaminya. Oke. Sistem modern berarti masuknya ya, sistem milenial. Seperti apa sih contohnya ketika memasukin sistem modern ini? Misalnya kita kembangkan di sini anak itu berpikir ke depan itu tidak melulu setelah selesai pesantren tidak harus kemudian dia harus jadi guru ngaji, tidak harus kemudian menjadi kiai. Kiai itu di mana-mana, guru ngaji di mana-mana. Kamu jadi misalnya di angkatan di Polri juga bisa jadi kiai. Contohnya tadi yang angkatan udara, ternyata dia jadi kiai juga di sana, ngajari para militer yang lainnya. Kalau ada waktu dia ngajari ngaji itu, manfaat berarti itu. Iya, manfaat juga ya. Mengembang ke situ. Kita lebih mengedepankan kemudian substansi isi dari kitab itu, daripada misalnya kita mengejar dari makna kalimatnya, supaya lebih cepat. Karena waktu anak itu mondok itu tidak lama, rata-rata 3 tahun. 3 tahun. Nah, karena 3 tahun itu maka kita bagaimana memaksimalkan waktu yang 3 tahun ini supaya hasilnya betul-betul maksimal untuk mereka. Maksimal, nah itu dia. Sahabat Bumpi, ini dari perjalanan saya dari Bandung menuju ke beberapa tempat yang ada di Cirebon sampai akhirnya kita nyampe di pesantren Al Khair, Buntet Pesantren Kabupaten Cirebon, Jawa Barat ini. Tentunya banyak sekali yang saya dapat ilmu, terutama ilmu dari Abah ini ya, pimpinan pondok pesantren dari Al Khair, terutama yang tadi pesan dari ketika tahun 8 dari Bapak Mertua. Iya, Bapak Mertua. Jangan sampai meninggalkan sholat berjamaah di masjid, kemudian juga jangan sampai meninggalkan silaturahmi. Nah, betul. Itu dia. Betul, ya. betul. Jangan meninggalkan silaturahmi. Karena ternyata dengan silaturahmi itu bisa mendatangkan rezeki buat kita betul, juga ya. Betul. Itu dia. Dan ternyata para alumni juga memang tanpa harus dikomandai,
mereka datang ke sini untuk bersilaturahmi seperti itu ya. Oke. Selain pendidikan tradisional, selain pendidikan modern, kemudian apa yang diterapkan selain itu pendidikan ekstrakurikuler dan lain-lain? Ya, di sini mengembangkan beberapa skill untuk meningkatkan kemampuan anak, terutama misalnya kita beri kepada anak kemampuan bermain hadroh yang menjadi ciri khas kita. Kemudian tadi silat ada untuk ilmu bela diri untuk kesehatan bagi mereka. Kemudian ada qiraah, tilawah untuk bekal mereka juga. Dan yang paling penting saya punya sebuah program khusus di sini yang saya kembangkan di Al-Khair untuk persiapan bagi anak-anak yang ingin melanjutkan ke luar negeri, terutama Timur Tengah. Timur Tengah. Itu menjadi keunggulan kita di sini. Ada fasilitator juga di sini. Ya. Fasilitator ya di situ ya. Ya, saya sediakan di sini. Memang saya kerjasama dengan salah satu konsultan, di mana konsultan tadi memang menjembatani untuk para calon mahasiswa yang ingin melanjutkan ke Timur Tengah, Mesir, Yaman, Maroko, Sudan, bisa juga Turki. Nanti kita fasilitasi di sini dengan program jangka menengah panjang ataupun jangka pendek. Jangka pendek. Ya, Oke. para pesertanya bisa dari jauh, ada dari Jakarta, dari Jawa Timur, Jawa Tengah sampai Kalimantan juga. Berarti bukan hanya santri dari sini aja. Bukan, iya. Jadi dari luar pun bisa. Betul, bisa. Ketika mungkin dari santri-santri bukan dari Al-Khair saja, sahabat Bumpi, ternyata buat Anda yang ingin berminat untuk belajar di Yaman, Turki, Mesir dan lain-lain, artinya bisa langsung datang ke sini ya. Betul. Karena Al-Khair ini menjadi fasilitator untuk belajar di luar negeri. Bukan dikhususkan untuk santri Al-Khair ya. Jadi untuk di luar juga. Boleh. Silakan. Nanti boleh menyantumkan kontak person di sini untuk misalkan belajar. Boleh ya. Nanti kita sudah di-share di mana-mana ada. Sudah ada ya. Ada. Boleh sebutkan di sini aja nomor kontak personnya. Ya, 081324113919. 919 ya. Oke. Abah, ini suka duka ketika Abah menjadi pimpinan pondok pesantren. Apa saja sih di sini? Yang sukanya seperti apa, kemudian dukanya seperti apa? Bagi saya suka duka itu menjadi sebuah kesukaan, kenikmatan tersendiri. Ketika yang paling nikmat bagi saya adalah ketika mengajar. Kelelahan itu mengajar. Memang di awal di tahun 2004 sampai sekitar 2010 menghandle anak itu sendirian. Belum ada para dewan asatid yang membantu. Dewan apa? Asatid. Para guru-guru yang membantu di sini, menampingi saya. Masih saya sendirian itu. Masih saya bisa handle sendirilah. Nah, kemudian dia tahun sekitar 2018 kayaknya. 2018 baru saya istilahnya meminta beberapa ustadz untuk membantu di sini. Gitu. Sampai ini berapa ustadz sekarang? Sekarang ada 10. 10. Ada 10. Para pengajar ya, pengajar ya, ada iya. Ada 10. Nah, itu dia. Kemudian ini kan berbicara masalah Al-Khair ini banyak yang ingin saya bahas. Kemudian akan ada beberapa tempat kita tadi masuk dari depan ya. Di situ ada lapang punten pesantren. Kemudian masuk lagi di sini. Di sini banyak sekali jajanan-jajanan. Iya betul. Banyak sekali jajanan. Saya suka sih kalau di sini terus banyak. Kok kuliner ya? Hah? Kuliner. Kuliner semua iya. Kayaknya memang ini adalah komplek pesantren ya. Betul. Kalau saya berbicara bukan masalah Al-Khair, di sini ada berapa pesantren total? Di butuh pesantren ini makanya namanya buntet pesantren. Iya. Itu keunikannya, bukan pesantren buntet gitu, iya. Tapi buntet pesantren. Hampir kalau yang tercatat itu 60-an. 60. Rata-rata santrinya bervariasi dari yang puluhan sampai ratusan. Oh. Gitu. Jadi makanya di sini komplek pesantren, buntet pesantren, nama komplek pesantren. Nama kompleknya ya. Ini bagian depannya. Al-Khair itu bagian depan. Ya, iya. Al-Khair itu. Jantungnya ada di dalam. Jantungnya ada. Tapi kan mukanya dulu nih. Iya. Gitu. Alhamdulillah, terima kasih Abah obrolan kita hari Sama-sama. ini. Banyak manfaat, banyak yang saya dapat hari ini di pesantren Al-Khair. Saya dengan masih pakai baju yang sama. Kenapa? Karena saya ingin mengeksplor lebih sebetulnya di sini. Nanti kita akan setelah habis tadi kita pelatihan barista ya. Pelatihan barista ini nanti kan kita akan insya Allah Al-Khair ini akan membuka kedai di sini ya. Iya, insya Allah. Dan nanti kita akan datang lagi ngeliputnya. Siap. Iya. Gitu. Seperti apa dan lain-lain. Sekali lagi terima kasih Abah sudah ngobrol-ngobrol tentunya di podcast kita hari ini di Bumpi TV. Nanti kita ketemu lagi di episode berikutnya masih bersama saya Rindra tentunya di Bumpi TV. Jangan lupa komen, subscribe dan juga like di Bumpi TV ini. Saya Rindra pamit dan terima kasih sekali lagi Abah
Kiai Abu Nasar, pimpinan pondok pesantren dari Al Khair Buntut Pesantren Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Saya Rindra pamit sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para, para, para.